Memang benar ada isu, bukan isu lagi, fakta penguntitan di lapangan. Pertama, terkait dengan isu penguntitan tadi, memang diserahkan kepada Kapus Penkum untuk menyampaikan ya, bahwa memang benar ada isu, bukan isu lagi, fakta penguntitan di lapangan. Ya, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap yang menguntit, ya, ternyata di dalam HP yang bersangkutan itu diketemukan profiling daripada Pak Jampitsus. Kemudian dilakukan suatu pemeriksaan lebih lanjut, ya, dibawa ke kantor Kejaksaan Agung. Ya, ternyata yang bersangkutan adalah anggota Polri, sehingga pada saat itu juga ya, kita serahkan kepada Paminal Polri. Jadi sudah nggak ada lagi di sini. Ya, pada saat itu juga, malam itu juga, karena yang bersangkutan adalah anggota Polri, kita serahkan kepada Polri untuk ditangani lebih lanjut. Itu mengenai isu pertama. Kemudian mengenai isu kedua terkait lapor melapor, ini juga menjadi pertanyaan kepada kami, ya, khusus di Puspenkum. Ya, saya jelaskan sekarang di sini bahwa adanya proses pelelangan ya, terkait dengan aset PT GBU setelah adanya putusan pengadilan Mahkamah Agung di 24 Agustus 2021. Ya, itu seluruhnya diserahkan kepada PPA. Jadi tidak ada pelaksanaan lelang oleh Pak Jampitsus. Jadi kalau ada pelaporan ini keliru. Seluruhnya diserahkan kepada PPA. Dan pelelangannya diserahkan kepada Dirjen KLN di bawah Kementerian Keuangan. Ya. Saya jelaskan kronologisnya bahwa sejak awal penyidikan ya, PT GBU ini sudah pernah diserahkan kepada Bukit Asam. Tetapi Bukit Asam, BUMN tidak bisa menerima karena berbagai persoalan yang ada di PT GBU ini. Salah satunya adalah banyak hutang, banyak gugatan. Dan yang kedua, setelah dilakukan satu proses penyidikan, tiba-tiba ada gugatan keperdataan dari PT Sendawarjaya. Gugatan keperdataan. Dikalahkan kita. Artinya uang yang sudah diserahkan hasil lelang itu mau diserahkan kepada PT Sendawarjaya. Sehingga kita prosesnya berlangsung di pengadilan tinggi karena ada upaya hukum, ya ternyata mereka dikalahkan. Kita langsung melakukan satu proses penelitian terhadap berkas perkara yang diajukan dalam proses keperdataan. Dan kita ketahui banyak menggunakan dokumen-dokumen palsu. Sehingga kita tetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Ya, atas nama Thomas yang saat ini sudah prosesnya sudah di persidangan. Ya. Kemudian saya jelaskan juga proses lelangnya, ya, bahwa proses pelelangan PT GBU ini dilakukan penilaian oleh 3 appraisal. Pertama yaitu terkait dengan aset atau bangunan alat berat yang melekat di PT GBU ya, dengan nilai kurang lebih 9 miliar. Kemudian ada juga perhitungan oleh appraisal yang kedua terkait dengan PT GBU dengan nilai 3,4 triliun. Dari hasil 2 tadi dilakukan satu proses pelelangan pertama, tetapi satu pun tidak ada yang menawar. Jadi kalau dibilang ada kerugian 9 triliun, di mana kerugian 9 triliunnya? 3,4 triliun yang kita tawarkan tidak ada yang menawar ditambah dengan 9 miliar. Yang laku cuma yang 9 miliar. Karena tidak ada yang menawar, maka dibuka proses pelelangan kedua. Ya, dengan melakukan suatu appraisal. Yang kedua, ternyata nilainya mengalami fluktuasi karena nilai sahamnya dipengaruhi oleh harga batubara pada saat itu. Sehingga kita memperoleh nilai 1,9 triliun. Itu pun kita lakukan satu pelelangan dengan jaminan. Kenapa ada dengan jaminan? Karena di dalam PT GBU itu ada piutang. Ada utang dari perusahaan lain. Kurang lebih 1 juta US dollar. Kalau dihitung pada saat itu kurang lebih 1,1 triliun. Ya.
Karena satu orang yang menawar, maka kita tetapkan sebagai pemenang. Kenapa ini cepat kita lakukan satu proses pelelangan? Perlu Bapak Ibu ketahui, teman-teman media ketahui, ya. Karena ini untuk segera dimasukkan ke kas negara untuk membayar para pemegang polis dan premi. Nah, begitu proses pelelangan selesai, semua uang kita serahkan ke Kementerian Keuangan untuk dalam rangka tadi proses pembayaran kepada pemegang polis dan premi yang lagi sedang berjalan. Kedua, menghindari proses hukum karena ini complicated PT GBU nih, banyak gugatan, banyak permasalahan, ya. Dan menghindari fluktuasi harga saham pada saat itu, sehingga kita segera melakukan satu proses pelelangan biar negara tidak rugi. Ya, tapi nggak apa-apa, kita berterima kasih kepada teman-teman yang melaporkan, sehingga menjadi bahan koreksi bagi kami ketika ada ditemukan suatu kesalahan. Ya, saya kira itu ya dua hal yang kita sampaikan pada siang hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, terima kasih ya. Tadi saya jelaskan bahwa memang benar ini dari teman-teman Densus, sehingga kita serahkan kepada Pamila Mabes Polri karena mereka di bawah Mabes Polri. Satu. Yang kedua, di kejaksaan ini penyidik sudah terbiasa menghadapi suatu ancaman dan tekanan. Ya. Dan kita tidak lemah dengan ancaman dan tekanan. Tetap penegakan hukum terus berjalan menjadi panglima di negeri ini. Pesannya Pak Jampisus, kita tetap jalan on the track. Seperti itu. Itu teman-teman Mabes Polri yang tahu. Silakan rekan-rekan menanyakan perkembangannya lebih lanjut di teman-teman Mabes Polri. Ya, itu rangkaian semuanya ya sudah dilaporkan kepada pimpinan. Pimpinan sudah menyelesaikannya dengan baik. Ya, para pimpinan Kapolri, Pak Kapolri dan Pak Jaksa Agung sudah ketemu. Ya, tentunya kita di sini harus dengan kepala dingin menyelesaikan perkara ini agar lembaga dan negara yang besar ini tidak terganggu dengan hal-hal yang seperti ini ke depannya. Tadi kalau salah sudah dijelaskan ya, ada pengambilan foto dan sebagainya. Ketika kita periksa, kita lihat HP-nya yang bersangkutan ada profiling daripada Pak Jampisus. Sudah saya jelaskan, kita harus selesaikan dengan kepala dingin. Para pimpinan sudah ketemu ya. Ya, jadi masing-masing punya kewajiban dan tugas masing-masing. Silakan Bapak Ibu tanyakan kepada Mabes Polri ya. Bapak, satu lagi Pak, menyusul Lagi satu pertanyaan. Menyusul penguntitan ini Pak, apakah dari Kejagung akan melakukan pengamanan terketat terhadap jaksa, khususnya Jampisus mengenakan rompi anti peluru gitu Pak saat bekerja? Itu begini. Jadi kita siapapun itu pekerjaan semua mengandung risiko, apalagi sebagai penyidik ya. Apalagi Jampisus risikonya banyak. Tetap pengamanan itu seperti biasanya. Kalau rekan-rekan media ada yang menanyakan, Pak, sekarang ada peningkatan pengamanan nggak? Tidak. Saya jelaskan tidak ada peningkatan pengamanan. Kenapa melibatkan TNI, Pak? Itu banyak pertanyaan kepada kami. Kita punya organik jajaran Kejaksaan Agung yaitu Jampitmil. Di mana jajaran Jampitmil ini ada TNI-nya. Itu kita gunakan semua ya dalam rangka proses pengamanan pimpinan maupun pengamanan gedung yang ada di Kejaksaan Agung, termasuk kami yang ada di daerah. Ada Aspitmil, asisten tindak pidana militer. Ya, saya kira itu ya penjelasan saya. Jangan terlalu panjang lebar. Semuanya sudah damai, semuanya sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Santi. Saya Nitya Anissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.